Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afdal An-Nuri di Pemuda Sarjana. Oke, saya di sini akan menyapa semua sobat Pemuda Sarjana. Hai guys, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja kan? Nah, yang paling penting kita harus tetap mentaati protokol kesehatan dengan cara 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, di video kali ini saya akan membacakan berita terkini terkait dengan virus COVID-19. Oke, langsung saja kita ke berita pertama. Zona merah corona di Riau bertambah, terbarunya di Siak dan di Kampar. Kabupaten Kampar dan Siak kini dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Kedua wilayah itu diminta segera menerapkan pembatasan sosial berskala kecil atau PSBK sesuai instruksi Gubernur Riau, Samsuar. Hari ini laporan yang kita terima, Kabupaten Kampar dan Siak masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 menyusul Pekanbaru, kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Riau, Hairul Rizki, kepada wartawan. Rizki mengatakan berdasarkan surat instruksi Gubernur Riau, semestinya wilayah zona merah sudah melaksanakan PSBK. Hal itu ditunjukkan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, Pekanbaru yang lebih awal dinyatakan sebagai zona merah belum juga menerapkan PSBK. Penerapan PSBK merupakan tanggung jawab masing-masing Pemkab atau Pemkot. Instruksi Gubernur Riau sudah jelas, harus dilaksanakan pembatasan sosial. Pelaksanaannya di lapangan kembali pada wilayah masing-masing, kata Rizky. Sebelumnya, penyebaran virus corona di Riau masuk dalam posisi 5 besar nasional. Jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 dalam hitungan sepekan terakhir mencapai 150 hingga 200 orang per hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita yang kedua. Waspada COVID-19, UPIKA Kampar Kiri sasar pasar lipat kain. Lipat kain, UPIKA Kecamatan Kampar Kiri melakukan pendisiplinan terhadap penegakan Perbup 44 tahun 2020 dengan melakukan sosialisasi dan pembagian masker dalam penerapan protokol kesehatan di Pasar Baru, Pasar Lipat Kain. Pembagian dan sosialisasi dipimpin oleh Camat Kampar Kiri. Camat Kampar Kiri yaitu Farida Rida, SSTP, Kapolsek Kampar Kiri Kompol Bambang Sugeng, SH, dan Ramil Kampar Kiri Gunawan, serta dan Rusatpol Kampar Kiri Taufik Hidayah dan anggota Puskesmas Kampar Kiri. Dikatakan Farid Rida bahwa setelah dikeluarkan Perbo 44 tahun 2020 dan gebrak masker Riau yang dilanjutkan penyerahan masker oleh Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto. Beberapa waktu lalu, maka pihak kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pada hari ini Sabtu merupakan hari pasar lipat kain. Selain itu, kami berusaha UPIKA juga membagikan masker kepada pengendara maupun masyarakat yang datang ke pasar yang cukup padat pada hari ini. Kita berharap untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berita selanjutnya yaitu polisi selidiki penyebab keracunan ratusan warga di Kampar Riau. Kepolisian sektor tambang menyelidiki kasus keracunan massal di Desa Kotop Perambahan atau Kecamatan Tambang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jika terdapat tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan sedang dilakukan. Sejauh ini kita sudah meminta keterangan pemilik rumah atas nama Haji Samsuar. Untuk saksi, belum ada yang kami periksa, ungkap Kapolsek Tambang, yaitu Handono Surjawanto. Untuk saat ini, pihak mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan yang dikirim Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM, Provinsi Riau di Pekanbaru. Hasil pemeriksaan BBPOM akan keluar sekitar seminggu. Sementara keracunan diduga berasal dari makanan yang disantap warga di sebuah acara pesta pernikahan di Desa Koto Perambahan.
Sampel makanan dikirim berupa kuah sate, soto, air minum dalam kemasan, cabai merah, dan es tebak, kata Handono. Dia mengatakan untuk jumlah korban yang mengalami keracunan sebanyak 122 orang. Para korban mengalami mual, muntah-muntah, dan mencret. Namun seluruhnya sudah mendapatkan pertolongan medis. Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Semoga tidak ada korban jiwa, ucap Handono. Dia mengaku belum memastikan apakah ada indikasi lain penyebab ratusan warga keracunan. Acara pestanya pada Sabtu, tapi warga mulai mengalami keracunan pada hari Minggu. Sejauh ini belum dapat kami pastikan makanan apa yang mengandung racun maupun bakteri, karena banyak makanan yang disantap warga pada acara tersebut, ujar Handono. Sebelumnya, diberitakan ratusan warga desa Koto Perambahan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau mengalami keracunan. Para korban dilarikan ke Puskesmas Kampar Timur pada Minggu malam untuk mendapatkan pertolongan pertama. Korban keracunan terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Berita selanjutnya, Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri berhasil mengungkap kasus pembunuhan dalam keluarga yang terjadi di Desa Seigringging, Kecamatan Kampar Kiri pada Kamis tengah malam lalu. Pelaku EP alias ED merupakan adik kandung dari korban Waluyo, di mana rumah kedua bersaudara ini terpisah namun berdekatan di Desa Seigringging, Kecamatan Kampar Kiri. Tersangka EP alias ED diamankan aparat kepolisian pada Minggu 18/11/2020 setelah dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek Kampar Kiri selama sepekan lebih. Dari keterangan Panit Reskrim Polsek Kampar Kiri, Ibtu Ferry, Fadilah, sesuai hasil penyelidikan atau kasus ini, motif tersangka menghabisi korban selaku abang kandungnya ini adalah karena sakit hati atas perilaku korban terhadap ibu mereka. Korban yang mengalami gangguan jiwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu sering berlaku kasar kepada ibunya dan tersangka sendiri. Korban yang tinggal beda rumah dengan ibu dan saudara ini setiap hari diantar makanan serta rokok oleh ibunya maupun tersangka. Bila terlambat sedikit, korban langsung marah-marah dan kadang sampai mengancam akan membunuh. Pelaku mengaku sering dipukul oleh korban saat mengantar makanan atau rokok kepadanya, hingga dia sangat kesal kepada abangnya ini yang mengalami gangguan karena selalu menyusahkan keluarga mereka. Pada saat ketika Kamis tengah malam, tanggal 29 bulan 10, pelaku tidak dapat lagi menahan kekesalannya terhadap korban dan berniat menghabisinya. Sekitar pukul 23 WIB, setelah korban tertidur, maka pelaku masuk ke rumah korban lewat pintu belakang, lalu menghabisinya dengan menggunakan gancu, yaitu besi seperti linggis dengan panjang sekitar 1 meter. Setelah menghabisi korban, kemudian pelaku pulang ke rumahnya untuk tidur. Dan sebelum membuang barang bukti ke dalam kolam, lalu pada pagi harinya, ibu korban yang datang mengantar makanan menemukan anaknya itu sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi luka-luka. Keluarga dan warga sekitar yang curiga atas kejadian tak wajar ini kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kampar Kiri. Selanjutnya ke Polsek Kampar Kiri, Kompol Bambang Sugeng perintahkan Panit Reskrim Ibtu Ferry bersama tim Opsal Polsek lakukan penyelidikan guna mengungkap kasus ini. Dari hasil penyelidikan, terduga pelaku mengarah kepada adik kandung korban yaitu EP alias ED. Setelah dilakukan pendekatan oleh tim penyelidik dan keluarga korban, maka EP mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri secara baik-baik ke tim penyidik. Dia langsung diamankan di Polsek Kampar Kiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Bambang Sugeng melalui Panit Reskrim Ibtu Ferry, Fadilah saat dikonfirmasi membenarkan pengungkapan kasus pembunuhan ini, bahwa tersangka dan barang bukti telah diamankan Polsek Kampar Kiri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Oke Sobat Pemuda Sarjana, mungkin cukup sekian berita terkini yang bisa dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.